lagi bersama saya di Kelafos Sukacita. Bapak Ibu saudara-saudari sahabat Kelafos di mana saja berada, kita hendak menggumuli bagian firman Tuhan yang selalu meneguhkan dan menguatkan kita di sepanjang jalan kehidupan kita. Bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan bersama terdapat di dalam surat pertama Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-12. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu baik di saat ini, hendak duduk di sekitar firman-Mu, belajar tentang kebenaran. Tuntun kepada kami sekalian dengan roh dan hikmat-Mu, siapapun kami, dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, pertama Yohanes pasal 2 ayat yang ke-12 berkata, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sahabat Kelafos di mana saya berada, tentu kita mengetahui sepanjang jalan kehidupan kita ada banyak gumul yang selalu kita alami, hadapi. Tetapi gumul itu perlu diterangi dengan firman Tuhan, sehingga sekalipun di tengah pergumulan kita, firman Tuhan menjadi kekuatan yang dapat meneguhkan setiap kehidupan kita. Bagian firman Tuhan ini sebenarnya merujuk kepada suatu pemahaman sederhana tentang bagaimana Yohanes dapat memberi pagar, memberikan pagar yang kuat kepada orang percaya di saat mereka ada dalam tekanan, di saat mereka ada dalam situasi yang tidak menentu karena ada ajaran-ajaran yang ingin mengganggu cara pandang mereka tentang kepercayaan yang penuh kepada Kristus. Karena itu pada ayat yang ke-12 khusus Rasul Yohanes menyampaikan bagian pesan ini kepada anak-anak. Ini dalam sapaan orang percaya. Ya, kita tidak bilang anak-anak dalam tingkatan umur mereka, tetapi anak-anak bisa juga dalam satu persekutuan, dalam hubungan yang kuat secara rohani, persekutuan roh dari Yohanes dan orang percaya di saat itu. Tetapi juga anak-anak yang dimaksudkan di sini adalah tingkat pertumbuhan rohani mereka yang belum dewasa, masih anak-anak. Karena itu perlu ada dalam suatu pembimbingan atau suatu penggembalaan pastoral tentang bagaimana kehidupan daripada orang percaya itu dari tingkatan rohani mereka. Bapak Ibu saudara-saudari sahabat Kelafos di mana saya berada, pesan penuh penghiburan dan pengingat kasih karunia Allah bahwa sebenarnya dasar utama kehidupan orang percaya adalah kepastian bahwa dosa mereka telah diampuni. Mereka benar-benar telah mengalami pengampunan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu, panggilan Yohanes kepada anak-anak menyapa mereka untuk mau menyatakan bahwa tidak perlu takut lagi, tidak perlu rasa sanksi tentang kehidupan atau meragukan tentang kepercayaan kepada Yesus, karena memang di dalam Yesus pengampunan itu sudah berlaku melalui pengorbanannya. Dan karena itu sebenarnya inti berita ini adalah membenarkan kebenaran bahwa dosa orang percaya telah diampuni. Ini suatu kebenaran. Dosa orang percaya telah diampuni. Pengampunan itu bukan karena melakukan perbuatan baik, tetapi karena pengorbanan Kristus untuk pengampunan dosa. Kasih karunia Allah itu maksudnya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, pengampunan pada bagian ini adalah titik awal yang membebaskan manusia dari rasa bersalah. Nah, kepada anak-anak ini disampaikan supaya mereka tidak merasa takut lagi, tetapi mereka telah diberikan jaminan pengampunan supaya bebas dari rasa bersalah. Kita tahu bahwa saat kita jatuh ke dalam dosa, maka rasa bersalah itu selalu ada. Karena itu hal ini memberikan kekuatan kepada umat Tuhan dalam masa pertumbuhan yang disebutkan sebagai anak-anak itu, hai anak-anakku, itu oleh Rasul Yohanes sendiri supaya membuktikan mereka tidak merasa takut lagi sebagai pribadi yang sementara bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani. Tetapi bagian ini memberi kekuatan kepada umat Tuhan untuk menolak cara hidup duniawi dan taat kepadanya. Nah, Yohanes sengaja mengulang kata dan dorongan semangat tentang bagian ini, meskipun
ajaran ini tentang hidup kudus di sebelumnya dari pasal ini. Nah, karena itu sebenarnya pengulangan daripada hai anakku, kalau kita baca seterusnya, hai bapak-bapak, hai pemuda-pemudi, ini menggambarkan tentang suasana rohani orang yang pada tingkat pertumbuhan ini disesuaikan dengan keadaan, supaya mereka tidak merasa lemah, apalagi sebagai seorang anak yang sementara bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Ada sesuatu yang perlu kita catat di sini sebenarnya. Apapun kita, dimanapun kita berada, sekalipun kita disebut sebagai orang percaya, tetapi terkadang kita sebagai anak-anak dalam suatu persekutuan roh, kita perlu dibimbing, kita perlu dituntun karena kita tidak mengerti arah ke depannya bagaimana. Ketergantungan seorang anak penuh kalau dalam keluarga berharap kepada orang tuanya. Karena itu dalam hubungan ini sebenarnya yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes adalah dalam persekutuan orang percaya yang notabene-nya sebagai anak harus bergantung penuh pada pertolongan dan kedaulatan Tuhan. Kalau tidak, maka sebagai seorang anak dia tidak akan mendapatkan sesuatu karena dia tidak bergantung kepada yang memberikan harapan itu. Apalagi sebagai orang percaya, kita dituntut untuk terus bergantung pada pertolongan Tuhan setiap saat. Merasa bahwa kita tidak mampu, tidak kuat dalam membenahi seluruh kehidupan kita, kita perlu dituntun, dijaga, dipelihara oleh firman dan roh, karena dalamnya kita pasti hidup. Nah, orang percaya seperti ini adalah orang yang senantiasa terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, karena dia tahu bahwa sebenarnya di dalam seluruh jalan kehidupannya dia tidak bisa dapat hidup sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Karena itu campur tangan Tuhan itu sangat berpengaruh dalam hidup orang percaya. Apalagi disebut sebagai anak-anak yang terus menuju kepada tingkat kedewasaan rohani. Kita perlu dituntun terus, diarahkan, dibimbing oleh firman Tuhan. Karena itu setiap kita yang hari ini masih meragukan, masih sangsi tentang kepastian itu, hari ini dikatakan oleh firman Tuhan, dosamu telah diampuni olehnya. Jadikanlah hidup ini tanpa ragu dan percaya bahwa melalui firman Tuhan kita mengenal tentang kebenaran yang telah diajarkan kepada kita melalui roh di dalam hati kita, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Dia sia-sia. Tuhan memberkati kita dari firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, terima kasih banyak untuk firman yang telah kami dengar. Memberkati setiap kami dengan firman ini, siapapun kami, sekalipun kami masih sebagai seorang anak dalam tingkatan rohani kami. Ajar hati kami, didik hati kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam hidup kami, sehingga kami tidak dipengaruhi oleh apapun, situasi apapun di luar sana, tetapi ketergantungan hidup kami sepenuhnya di dalam pertolongan Tuhan yang besar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.